boneka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah boneka yang paling berhantu di dunia. Salah satu boneka yang terkutuk, guys. Dan bonekanya ini berasal dari Florida, Amerika Serikat. Dan konon juga bonekanya ini jadi inspirasinya film Chucky. Nggak lain nggak bukan adalah Robert the Doll atau boneka Robert. Pokoknya serem banget. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bonekanya itu imut ya, cute gitu guys. Malah kasihan loh. Iya, Ya, bener. Kayak salah satu tokoh kartun apa, cuman kita lupa. Ya nggak sih? Iya, bener. Terus satu lagi yang bikin boneka ini menarik, dia pakai apa? Pakaian pelaut. Khas pelaut zaman-zaman dulu, zaman bala. Mengingatkan kita sama Popeye. Ya walaupun wujudnya itu cute, tapi di dalamnya dia ada sesuatunya yang mungkin bisa meneror kalian kalau kalian memilikinya. Oke, langsung aja kita ceritakan tentang boneka Robert the Doll. Dan ini dia something creepy. Aku takut. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah, usut seperti yang kita bilang tadi, boneka Robert the Doll ini merupakan sosok boneka anak kecil yang pakai seragam pelaut, guys. Wih, aku seorang pelaut. Enggak, aku seorang kapiten. Oh iya. Bukan gitu lagunya. Kayaknya pernah denger lagu laut-laut apa ya? Nenek moyangku seorang pelaut, gitu kan. Nah, ya guys, intinya boneka ini merupakan perwujudannya anak-anak pakai seragam pelaut khas zaman dulu. Terus dia seolah-olah meluk anjing. Dia punya peliharaan anjing di samping kanan atau kirinya, guys. Sini berarti kanan ya, kalau di sisi kita kanan. Ya kalau kita lihat-lihat bonekanya ini nggak ada yang serem sih sebenarnya ya. Maksudnya dari tampilannya itu ya biasa seperti boneka pada umumnya, cute. Tapi ya karena bonekanya ini mungkin udah lama, jadul, tua, jadi dia ada bolong-bolongnya gitu guys. Ada suek-sueknya. Intinya udah nggak geris lagi. Udah ratusan tahun loh. Iya, wajar ya. Tapi kalau kalian lihat anjing yang dipegang sama boneka ini, itu serem guys, creepy gimana gitu tatapannya tuh guys, mentulu gini, melotot, terus lidahnya itu menjulur-julur, melet-melet gitu ya, Khas anjing ya bener gitu guys. Ya. Kalau ada yang bilang persis aja. Nah, usut ternyata boneka ini udah tua banget guys, dibuat udah sejak ratusan tahun yang lalu, dan dulunya itu dibuat oleh perusahaan yang bernama Stave Company. Ini merupakan sebuah perusahaan yang juga buat boneka Teddy, boneka beruang Teddy. Dan boneka Teddy Bear-nya ini dibuat untuk Franklin Roosevelt. Nama bule susah maklum. Kalau kalian yang nggak tahu boneka Teddy, itu yang sering dibawa sama Mr. Bean. Kita yakin banget juga kan pasti ada beberapa yang punya Teddy Bear. Nah, konon boneka Robert ini dibuat sedemikian rupa itu karena ya nggak dimaksudkan untuk dijual guys, cuman untuk pajangan doang. Ya bisa dibilang action figure, action figure. Tahu bahasa Inggris nggak? Ya berarti untuk menarik orang-orang gitu ya. Boneka ternyata nggak dijual. Asal usul boneka Robert the Doll. Nah, usut awal kisah munculnya boneka Robert the Doll ini dimulai di akhir tahun 1800-an. Dikisahkan ketika itu ada seseorang yang bernama Thomas Otto bersama keluarganya. Mereka ini pindah ke sebuah mansion terletak di Key West, Florida, yang sekarang dikenal dengan nama The Artist House, rumah kesenian. Bagi kamu yang nggak tahu mansion itu apa, mansion itu artinya adalah rumah guys. Tapi biasanya kalau mansion itu rumah yang gede, megah, lek-lek, ngagrong-ngagrong. Ya sih, ya udah jelas ya, mansion, rumah gede, mewah, magrong-magrong, lek-lek. Soalnya keluarganya Pak Thomas ini merupakan keluarga kaya guys, berada. Tentu aja rumahnya harus mansion. Mereka ini punya perkebunan guys, punya kebun yang bisa dibilang luas. Jelas kaya lah ya, pasti ya kebunnya berhektar-hektar ya, masa bermeter-meter. Nah, konon walaupun gitu, ternyata Pak Thomas sama istrinya ini dikenal suka keras sama pegawainya guys, suka dibentak-bentak, galak gitu. Iya, pokoknya perlakuan terhadap pegawainya itu bisa dibilang keras, nggak santai. Nah, suatu ketika mereka ini punya pegawai yang berasal dari Haiti. Ya ini bisa dibilang pengurus anak gitu guys. Jadi Pak Thomas sama istrinya itu merekrut orang dari Haiti untuk merawat anaknya. Dan anak mereka ini namanya adalah Robert Eugene Otto. Nah, usut suatu hari pengasuh anaknya itu tadi tertangkap basah sedang mempraktekkan ilmu hitam di belakang rumah mereka.
ngapain kamu? Auto guys, karena itulah si Pak Thomas ini sama istrinya itu jadi marah-marah, mencak-mencak gitu. Ya gimana nggak marah, melakukan seperti itu di rumah mereka. Bahaya ya. Apalagi mereka ini dikenal suka bentak-bentak pegawainya. Ya habis guys. Terus habis itu si pengasuh anak ini akhirnya diusir dari rumah mereka guys. Enggak. Nah ternyata pas sebelum pergi itu si pengasuhnya ini konon ngasih sebuah boneka ke anaknya itu, ke Robert. Boneka imut pakai seragam pelaut terus lagi meluk anjing. Dan kemudian setelah itu bonekanya ini dinamai sama si Robert sama seperti namanya, Robert. Halo Robert, my name is Robert. Nah akhirnya kemudian setelah itu boneka Robert ini jadi teman setianya si Robert, si Eugene. Pokoknya kemana-mana boneka ini selalu dibawa-bawa sama si Robert. Dolan bareng, main bareng, kesana kemari bareng. Pokoknya diajak bareng-bareng terus guys. Nggak bisa lepas. Tapi setelah itu boneka ini ada kejanggalan. Hal-hal yang nggak masuk akal mulai terjadi. Jadi si Robert ini mulai berperilaku nggak wajar, kayak ngomong-ngomong sendiri, ngomong sama bonekanya, gitu-gitu guys. Kayak blur ya. Kadang malam-malam si Robert ini suka keluar dari jendela kamarnya, terus ngebawa boneka Robert ini guys. Kayak diajak kemana gitu. Atau mungkin si boneka Robertnya itu yang ngajak si Robert keluar. Ayo main gitu mungkin. Apalagi malam-malam. Kenapa kok lewat jendela? Karena mungkin biar nggak ketahuan sama orang tuanya. Dan yang lebih creepy-nya lagi, seiring berjalannya waktu, boneka Robert ini sering berpindah-pindah tempat. Dia gerak-gerak sendiri guys. Ditaruh di meja, tiba-tiba ada di kursi. Taruh di ruang tamu, tiba-tiba ada di kamar mandi. Gitu guys. Pokoknya gerak-gerak. Ya nggak masuk akal gitu pokoknya. Dan yang lebih seremnya lagi, kadang-kadang boneka ini tiba-tiba udah megang pisau. Udah gini gitu guys. Atau mungkin Robertnya ini ngambil sendiri di dapur. Nah usut suatu hari barang-barang di rumahnya keluarga Otto ini berserakan, acak-acakan, nggak karu-karuan. Rumahnya kayak kapal pecah guys. Karena itulah si ibunya Robert ini memarahi Robert. Polanmu ngopo? Kabeh mbok acak-acak ini. Tapi walaupun udah dimarah-marahin gitu, si Robert ini tetap nggak mau ngaku. Dia nggak merasa bersalah guys. Dia nunjuk si boneka Robert ini bahwa dia adalah biang keladinya. Bukan aku mak, ini loh si boneka dodol ini. Si Robert mak yang ngacak-ngacak semua ini. Berarti ya yang ngacak-ngacak rumahnya boneka Robert toh. Iya. Nggak masuk akal ya maksudnya. Tapi kamu ingat video yang itu toh? Yang viral, yang di luar negeri, yang direkam siapa entah bapaknya mungkin, anaknya itu rambutnya diginikan, dielus-elus gitu. Itu bener-bener tangan iya bener. Pas udah deket di situ tiba-tiba Hilang kan? Iya, jadi boneka. Padahal itu lemarinya atau bibetnya itu Tertutup. Iya, tertutup dan emang nggak mungkin dimasuki sama orang. Kan itu sebelahnya laci-laci toh, bukan yang buka tutup Bukan itu. yang gini. Ya mungkin kayak gini ya guys ya. Ya pokoknya setelah itu si Robert ini jadi benci banget sama namanya. Dia mangkel kalau denger namanya sendiri. Dia nggak mau dipanggil Robert lagi. Dan setelah itu dia memutuskan untuk memakai nama tengahnya aja, Eugene. Pak, Mak, temen-temen, aku benci namaku. Aku udah nggak mau lagi dipanggil Robert. Panggil aku Eugene. Jadi si Robert ini lebih suka dipanggil dengan nama Eugene atau Jenny. Karena menurut si Eugene ini, Robert itu bukan namanya. Robert adalah nama bonekanya. Nah konon sejak saat itulah si orang tua Eugene ini bersikeras untuk memisahkan si Eugene sama boneka Robert. Kamu nggak boleh deket-deket lagi sama boneka Robert. Akhirnya si orang tuanya ini memutuskan untuk mengirim si Eugene ke Paris, ke Perancis. Bonjour. Iya, satu-satunya cara dijauhkan sampai-sampai dikirim ke luar negeri Biar bisa melupakan. Salah satu cara untuk melupakan ya pergi, pindah, menjauh dari tempat itu biar kita bisa lupa. Ya, bener. intinya lembaran baru. Ya, akhirnya si boneka Robert berpisah sama si Eugene guys. Dan usupnya usut bertahun-tahun kemudian, waktu demi waktu berlalu, si Eugene ini akhirnya beranjak dewasa. Udah gede kan? Akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang ada di Paris. Namanya Mbak Anne, janji suci gitu. Setelah menikah, mereka ini memutuskan untuk tinggal di New York. Balik lagi ke negaranya, cuman beda kota. Konon beberapa tahun kemudian, si Eugene ini akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, menjenguk ibunya karena ibunya ini sakit. Si Eugene ini memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya untuk merawat ibunya sampai meninggal. Dan usupnya usut, ketika ibunya itu udah meninggal, si Eugene ini memutuskan untuk tinggal di situ. Balik lagi menetap di kampung halamannya guys. Tapi nggak dibolehin sama istrinya karena si istrinya ini takut si Eugene ini akan ada itu lagi, bisa menyatu sama bonekanya lagi guys. Takutnya ada ikatan batin lagi sama si boneka Robert. Dan gak lama-lama setelah itu si Eugene ini memutuskan untuk nengok bonekanya, boneka kesayangannya
Robert the Doll. Set set set, diambillah boneka itu di atas loteng. Bener guys, ketakutan istrinya itu terjadilah. Akhirnya si Eugene ini reunian lagi sama si Robert. Jadi gini lagi guys, istrinya itu seolah-olah terlupakan guys, karena si Eugene ini udah kadung keasikan sama bonekanya. Mungkin ada pengaruh-pengaruh apa gitu ya guys ya, Terpengaruhi gitu ya. Robertnya ini mempengaruhi si Eugene. Alhasil karena itulah si istrinya ini jadi stres, budrek dia guys. Tapi konon sayangnya si Eugene ini meninggal di tahun 1974. Dan kemudian setelah itu rumahnya itu dibeli sama seseorang yang bernama Myrtle Ruther. Tapi konon pas Mbak Myrtle ini ngecek rumahnya, tetangga-tetangganya itu pada cerita, "Mbak, jangan beli rumahnya itu, ada bonekanya, serem banget. Pokoknya ada kejadian-kejadian jangga." Kalau diceritakan gitu ya, siapa yang nggak ngeri ya guys ya? Begitu juga dengan Mbak Myrtle ini, dia merasa ngeri. Jadi setelah Mbak Myrtle ini menempati rumah itu, ada kejanggalan-kejanggalan yang mulai terjadi. 20 tahun menempati rumah itu, si Mbak Myrtle ini selalu diganggu sama kejadian-kejadian yang aneh gitu, gludak-gludak gitu. Kalau tikus pun nggak mungkin, dan Mbak Myrtle ini nggak tahu itu suaranya berasal dari mana. Akhirnya karena itulah si Mbak Myrtle ini naik ke loteng guys. Ternyata suaranya itu disebabkan sama boneka Robert. Oh, ini biang keroknya. Apa nih? Boneka kok ya jane imut ya. Nyusut konon setelah itu akhirnya si Mbak Myrtle ini memutuskan untuk ngasih boneka Robert ini ke museum for East Martello, disumbangkan ke museum guys, biar dia nggak diteror sama kejadian-kejadian aneh lagi. Ini Pak, aku ada boneka yang bonekanya ini selalu menghantui saya. Terus kemudian pihak museumnya ngejawab, "Alah, masa orang boneka imut gini masa dia bisa gerak-gerak sendiri, ngeluarin suara? Nggak mungkin." Ya udah deh, sini, langka sih. Akhirnya bonekanya itu jadi diambil terus dikasih di museum guys. Tapi awalnya itu nggak dipajang, pihak museum nggak ada niatan untuk majang bonekanya itu di museum, ditaruh di gudang. Lang malang nasib Robert apa sih? Ya guys, dikasih museum tapi malah ditelantarkan di gudang, balik ke gudang lagi. Tapi anehnya setelah itu banyak orang yang ternyata tahu keberadaannya boneka Robert itu. Tahu boneka Robert ada di museum itu guys. Nggak tahu yang ngasih tahu siapa. Lupa katanya boneka Robert ada di sini ya. Padahal yang Mbak Myrtle ini nggak ngasih tahu ke orang-orang kalau bonekanya itu dikasih ke museum. Dan kemudian setelah itu makin banyak orang yang kepo tentang keberadaannya boneka Robert ini, karena penasaran, membludak. Akhirnya karena itulah pihak museum pun memutuskan untuk memajang bonekanya di kaca, dipajang di museum guys. Wih, ternyata boneka Robert ya mendatangkan keuntungan ya, walaupun berhantu. Setelah itu semakin banyak orang lagi yang ngedatengin boneka itu, dan bahkan ada orang-orang yang sampai ngirim makanan kecil ke boneka itu, dikasih surat-surat juga. Oh, ternyata suratnya itu isinya permohonan maaf guys, bukan surat cinta. Bet aku ngusir kue gitu, enggak. Itu merupakan surat-surat pernyataan permohonan maaf. Karena ternyata mereka ini pas nggak sengaja ngejepret boneka Robert, sampai di rumah mereka diteror. Ada kejadian-kejadian janggal guys. Jadi intinya kalau boneka Robert ini mau dijepret, difoto, itu harus izin dulu ke boneka Robertnya. Ada tandanya guys, kalau misalkan ada orang yang mau foto sama bonekanya ini, dia akan memiringkan kepalanya. Nah kalau udah gitu berarti dia setuju. Wih, boneka Robert semakin terkenal guys, famous. Robert the Doll is famous. Jadi salah satu boneka paling berhantu yang terkenal di dunia guys. Bahkan saking terkenalnya, boneka Robert ini punya akun Facebook sendiri. Dibikinin akun Facebook guys. Jadi kalau ada orang-orang yang pengen tahu perkembangannya boneka ini, bisa dicek di akun Facebooknya. Update status, remengan rana segar, mau makan gak ada nasi. Emang di sana makan nasi ya? Di sana kan makan gandum. Pastinya akun itu dipegang sama staf museum ya guys ya, bukan sama Robertnya. Yang ngeri dong kalau boneka Robert the Doll-nya Facebookan, bisa main HP. Nah itu guys, pokoknya cocok banget bagi kalian yang lek-lek, bagi kalian yang berada banyak duitnya terus suka jalan-jalan ke luar negeri. Misal kalau kalian ke Florida, Amerika Serikat, boleh banget mampir ke museumnya Robert the Doll. Tapi disclaimer, khusus buat kalian yang pemberani. Kalau takut ya skip aja. Mending ke tempat-tempat yang lain ya guys ya. Ke mana kayak misalkan kalau kita ada kesempatan bisa ke sana, kita juga mau banget guys lihat boneka Robert the Doll ini secara langsung ke museumnya. Penasaran guys?
Ini tuh ya guys ya, boneka Robert the Doll yang sangat-sangat menyeramkan. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka Robert the Doll ini? Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang ketinggalan, yang kurang. Apakah menurut kalian serem atau biasa aja? Kalau mungkin ada boneka-boneka lain yang lebih serem lagi yang pengen kalian kita bahas di channel ini, boleh banget tulis di bawah guys. Nanti kita akan bahas lagi di next episode, di next series. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barcelizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.